Alright, ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu. Eternagoni Ya. rolling for Albert again. Langsung ya. Nggak ada rolling untuk Albert. Oke, buat sobat Mobile Legends, brother Mas main di rumah tidak bisa melihat link Albert. Ya, memang ini mungkin sudah diprediksi oleh para caster-caster dan juga analis kita ya. Yes, langsung aja Link dan juga Selenanya di-ban oleh RRQ, juga nge-respect terhadap SMG, mengetahui betapa impactful seorang Selena bisa apalagi di early game ya, dia bisa membuka map, dia bisa rotasi dengan cepat, apalagi kalau dalam segi roamer position. Nah, untuk ban yang kedua, kita mungkin yang di-ban nih. Masih luas banget sih, terutama dari patch sekarang. Kalau kita lihat tentunya RRQ tergantung nih, mereka mau memprioritaskan apa? Apakah mereka mau mainkan Assassin? Kalau mereka mau mainkan Assassin, Phoveus bisa menjadi salah satu ban ya, tetapi tampaknya RRQ mereka lebih nggak mau lawan Nathan. Oke, Nathan, untuk mungkin late game insurance dari tim SMG itu sendiri. Yang kita bisa tahu di mana positioning dari tim SMG. Mereka sangat bagus dengan Sasa, tapi ini permainan yang pintar sekali dari James. Kenapa? Karena mereka tahu ini kemungkinan besar menurut aku ya, Sasa akan pakai marksman lagi. Ya. Karena mereka udah tutup Eve. Di mana namanya Eve itu sangat bisa membekuk pergerakan dari seorang marksman apapun itu. Yes. Kali ini mereka sudah amankan dari seorang Eve untuk James. Yang tandanya Acil harusnya sudah mulai bisa prediksi kalau kemungkinan di atas 50% ini akan ada gold lane dengan marksman. Marksman ya, berarti mungkin ada kemungkinan gitu. Jadi untuk RRQ last ban nih, apa kira-kira? Apakah mereka akan take out Matildanya mungkin perhaps dari tangan SMG atau Amon malah? Oke, Assassin yang bisa mobility juga tinggi, dia bisa ngilang-ngilang, bisa bikin ganking yang cukup bagus, pick off, shutdown. Amon juga berhak untuk di-ban sih di sini, melihat mobilitas dan segalanya itu dari Amon. Iya, dan itu menandakan apa? Mereka first pick, mereka bisa aja loh mengambil Amon, tetapi mungkin game plan dari Acil mereka Tidak. juga nggak mau mengambil Amon, dan Hayabusa menjadi last ban. Clean, Matilda, Banyak Pakito, banget. semuanya lah yang maybe kalau Pakito kayaknya ini kalau misalnya mereka masih gameplay pakai Pakito di first pick, ini kemungkinan besar bakal di arah jungler, kemungkinan besar. Yes. Tapi ini agak yang cukup mahal untuk posisi gold lane itu Clean. Clean sih, benar-benar. di tangan Sin. Preman gold lane. Preman gol. Lagi jadi preman gold lane untuk Bener. akhir-akhir ini, apakah Clean akan menjadi first pick atau bahkan dengan gameplay Matilda dari seorang Pipin. Yang mereka ingin kayak, oke, gue percaya ambil aja Matilda dulu, is okay, no problem, kita kehilangan Clean or Paku itu, tapi gue yakin dengan adanya lead dari seorang Finn itu bisa membawa game ini menjadi kemenangan untuk RRQ. Yes, benar banget. Jadi kita akan melihat in a few seconds nih, apa yang akan diamankan oleh RRQ. Apakah Clean, si preman gold lane, atau Pakito jadi ternyata akan menjadi prioritas menurut RRQ Hoshi. Wow, ini Kemungkinan ngeri. besar ini bakal menjadi jungler. Kalau menurut aku, gimana menurut gue nih? Iya bener banget, kayaknya jungler. Kemungkinan besar ya? Kemungkinan besar, tentunya flex, tapi kayaknya jungler. Tetapi SMG, aku penasaran nih, responnya dua hero bisa ambil Farsa, udah di ban. Iya, Dan benar. kita lihat Matilda dan Matilda dan Clean. tetap Farsa dibuka. Preman gold lane. Wah, ini bahaya banget sih, Ji. I mean, Clint damage-nya di early game aja udah luar biasa banget. Apalagi di pairing juga dengan Matilda sebagai roamer. Mereka bisa inisiasi dengan lebih cepat di early game. Dan ini akan menjadi pertanyaan. Karena kalau emang jungler posisinya akan menjadi Pakito, mereka pasti mau nge-rush di early kan. Tapi kalau misalnya ditemuin sama Matilda, gimana caranya mereka mau rotasi secara cepat itu? Oke, mereka butuh banget gold lane dengan Pasha untuk kali ini. Kalau misalnya mereka nggak mau gold lane dengan Pasha, is oke. Tapi mereka masih punya Brody. Yes, Mereka masih benar punya banget. Brody, sedangkan untuk Nathan itu sudah ter-shutdown di band dari tim RRQ itu sendiri. Dan Pasha, Esmeralda, dan kayaknya masih belum tentu di arah gold lane. Belum tentu, tapi kemungkinan. Ini kalau ini benar-benar 50-50 ya. Iya, benar Di banget. tangan Clay juga sangat-sangat berbahaya, tapi kemungkinan dari tim RRQ menaruh Pasha di area gold lane itu masih cukup kecil kalau bisa kita bilang. Dan dari SMG mereka masih membutuhkan satu buah jungler. Kalau mereka mengamankan jungler sekarang, karena mereka sudah mengamankan gold lane, mereka sudah mengamankan dari satu buah roamer yang mereka masih perebutkan, mungkin maybe ke arah jungler untuk kali ini sebelum Kayaknya. jungler di ban. Kayaknya sih jungler nih. Cuman bisa juga mereka langsung mainin jungler, bener Nah, banget. itu dia. Yi Sun Shin. Justin Sin, mereka butuh untuk asuransi late game, dia butuh immune. Dia bisa untuk one by one situation dengan Esmeralda di arah late game. Mereka juga bisa untuk melawan seorang Paswito. Jadi mungkin Yusin Sin adalah salah satu pilihan yang tepat. Nah, dari sisi seberang,
dari tim RRQ, mereka masih bisa melakukan ban terhadap offlanernya, yang dimana RRQ udah punya offlanernya gue nih. Nah, itu dia. Mereka bisa melimitasi, tetapi SMG ngelihat, oke, junglernya RRQ belum ditemukan, kita paksa deh nih Pakito jadi jungler dan ke arah Lancelot. Dan oke, bener Baji, dengan Yisun Shin tentunya Mountain Shocker juga bisa menjadi sangat-sangat berguna untuk informasi tentunya. Dan kita lihat di sini respon dari teman-teman RRQ. Satu hero bisa ngelimitasi mid lane-nya, karena tentunya SMG mereka masih kehilangan mid lane. Mungkin Lilia juga bisa menjadi pilihan ban untuk teman-teman dari RRQ. Oke, Eterna, menurut Eterna sendiri apa yang harus diamankan RRQ dua ban terakhir ini? 2 band terakhir oleh RRQ. Mungkin mereka lebih limit. Gue setuju limit bagian mid lane-nya ya. Lilia masih terbuka, Kabura juga kalau misalnya mereka mau. Tapi kita akan melihat. Menurut Oji sendiri gimana? Menurut aku harus oke, Ruby. Oke juga itu untuk melimitasi untuk pergerakan dari offline ya. Iya. Tapi aku juga setuju ke arah mid sih. Karena ini posisi Parsa dan juga Esmeralda ini sangat-sangat bisa tumbang nanti mungkin dengan adanya Lilia dan juga Kagura. Nah, Pergerakannya nggak bisa masuk dan terus untuk counter seorang clean itu di arah late game sudah diamankan juga. Bagus. Di late game yang bisa langsung lihat ya seorang Clint, apalagi dia pasti di backline dan pasti di sangat di defend sama temen-temennya. Tapi untuk last ban dari Araki Hoshi, mereka udah ban Ruby. Aku kira mungkin ada possibility mereka ngamanin assassin, tapi ternyata semua assassin sudah di ban ya di sini ya. Yang lagi happening saat Karina, oke. Karina untuk Kita lihat sih kemarin sekali ya. iya. Jadi ya masih terbuka sebenarnya, cuman RRQ kayaknya mereka juga masih berdiskusi di sini. Offlane Mereka lagi sih. Mereka juga masih bisa offlane. Dan itu dia. Yuzong terbuka ya. Yuzong masih terbuka. Yuzong masih terbuka. Ada Parsha di arah sana. Apakah Yuzong bakal coba diamankan? Karena kita masih belum tahu, dan bahkan jangan lupakan ini Esmeralda bisa ke arah Bangsin. Betul. Nah. Esmeralda bisa ke arah Bangsin, bisa ada Chow untuk R7, kita nggak ada yang tahu. Banyak Pakito R7 dan di last pick-nya Albert dengan Roger. Kuno. Masih flex banget soalnya ya Iya. line up yang udah diamankan sama Araki Hoshi. Nah untuk SMG sendiri, oke, mereka udah nge-secure Baxia yang emang punya pasif yang bisa nge-counter Esmeralda-nya ya. Jadi probably lumayan lah picknya ya. Iya, NOD gratis tentunya. NOD gratis. Barang Pakito juga life steal-nya akan ke drain sedikit. Esmeralda juga nggak bisa sebebas mungkin sebelum ada Oracle. Jadi kita lihat aja nih respon dari teman-teman RRQ. 2 hero. Roger K tadi Oji sempat bilang mungkin ini ada sebuah fleksibel banget soalnya 3 hero yang diambil. Betul, bisa Roger. Di sini juga dengan tidak ada Matilda masih ada dengan Chow. Bisa Chow, bisa Jauhead juga. Balik Nah, lagi ini gameplay akan seperti apa, atau bahkan dengan healer dengan adanya Iya, Angela, benar. Rafaela atau Estes Estes saja kebuka nih. Wow. Oke. Klasik Vin. Klasik Jauhead. Vin memakai Jauhead. Wow, comfort pick sudah diamankan oleh Finn dengan Jauhead-nya, dan juga kita ada Brody juga yang kayaknya sih bakal jadi gold laner nih. fix. Lihat-lihat ya. Fix. Ini jungle aku tadi Eterna. Wow. Cukup menarik. Satu hero lagi nih sih. Mereka udah ada tank di Matilda dan juga Baxia. Tinggal Mereka mage ada nih. Queen, tinggal mage-nya. Cari yang mungkin bisa independen Lilia. Itu dia Lilia. Udah tahu di ban, Parsa sudah diambil. Salah satu mage yang bisa mandiri dan juga burst damage-nya cukup tinggi dengan high ground yang cukup bagus juga adalah Lilia, kalau nggak Kagura. Tapi di sini mereka lebih prefer untuk mainin Lilia. Nah, aku setuju sama Eterna. Aku lebih prefer Kagura. Karena ada Wow. dua pilihan kan? Iya. Lilia, Kagura. Kagura. Kenapa? Karena dengan adanya Kagura, dia bisa surprise attack. Dia bakal bisa surprise ke arah Parsha, surprise ke arah Brody yang jangan terlalu jauh. Nah, mungkin Lilia ini mereka untuk mengatasi seorang Paquito, Esmeralda atau Jawed sekalipun yang udah masuk ke dalam gameplay SMG, mereka nggak bakal bisa keluar lagi. Tapi untuk draft kali ini, Goni, Jujur aja, aku lebih suka draftnya RRQ. Eterna. Aku kayaknya lebih ke SMG jujur. Untuk draft ya? Draft ya. Draft Tapi ya? of course masih hashtag Indo Pride. Tapi untuk draft nih, karena ada ISS yang bisa membuka map, ada pressure dari Matildanya gitu. Oke, so kalau aku pribadi di luar dari Indopride, memang draft RRQ kuat banget. Jadi Oke. kayak aku ke RRQ. So, kita bakal langsung saja saksikan ini dia. Group Stage 3, penentuan dari tim Indonesia. Berada di upper bracket tentunya dipandu oleh Ranger Mas, Eterna dan juga Goni. Let's go to the land of Dawn. Let's go to the land of dawn untuk melihat representatif dari
dari Malaysia dan representatif dari Indonesia. Mereka mencari kejuaraan siapa yang akan mendapatkan upper bracket di sini, dan kita bisa melihat sudah ada rotasi dari teman-teman nih untuk membuka map. Masih belum ada yang agresif ya. Yes, benar banget buat kalian kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk hashtag Indopride di kolom komentar. Dan ini ada fun fact dari Big Video, di mana MPL Indonesia 8 pin adalah pengguna jawhead berbahaya dengan 10 kali pick dan win rate-nya 90%, kawan-kawan. Wow. Coba depan sana ada VYN, tapi ternyata ada R7 tertinggal seorang diri. Kalau digunakan mau tidak mau, cover damage yang diperlukan tidak cukup untuk mengcover kali ini, Eterna. Iya, belum cukup untuk nge-cover nih. Sekarang mereka akan berotasi ke area mid side, dan kayaknya lihat-lihat sih masih agak susah ya. Walaupun Clay sendiri dia masih bisa clear lane dengan cukup cepat. Wow. Jadi tadi kalau kalian perhatiin ya, Yes. Esmeralda dan juga Joyetnya makanin jungle dari seorang Yisun Sin, yang berarti apa? Yisun Sin bisa telat level 4 dibanding Pakito. Oke, agak sedikit tertinggal ya. Tapi bahkan dengan informasi dari Goni kali ini, lihat saya langsung ngamanin, dia nggak mau juga keambil untuk dari segi jungle-nya. Konten seker telah dibuka, informasi telah diberikan dari Bang Sin di bot lane dengan setengah darah. Ya bisa kita bilang Sasa masih head to head dengan Sin, dan Sin tidak di cover untuk seorang Sin di awal-awal tadi. Melihat adanya permainan dari tim Ararkios yang agresif, kayaknya tim SMG juga tidak mau tinggal diam untuk kali ini ya, Terna. Wow, Zan Sempoi sangat ternyata bila di sini ada pergerakan yang sangat agresif oleh Finn. Apakah dia bisa mengamankan seorang Expedia? Namun ternyata masih bisa kabur, masih bisa survive. One last hit, almost never enough. Tapi lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G, belum ada orang yang bergetar atau bergerak. Tunggu bergetar di turtle. Yes, betul banget. Dan kalau kita lihat dari segi gold resource juga mereka masih equal nih. Mungkin ada cuma perbedaan 100-200, tapi sekarang kita bisa melihat ada pergerakan dan setup dari teman-teman RGUC untuk mengambil objektif yang tersebut. Oke, Bang, coba dibalaskan keadaan. Satu banyak terkeluarkan. Satu momentum tidak pas, damage yang diberikan. Satu dia menang seorang Albert retribution yang baik, tapi WN, what are you doing? Nggak bisa berbuat cukup banyak. Dia tertangkap, untung satu buat Tesos menyelamatkan dari seorang WN. Yes, dan masih bisa kabur. Jadi banyak banget teman-teman dari tim SMG itu sebenarnya low banget, namun belum bisa diamankan. Dan di situ Turtle juga telah terambil juga. Jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Hoshi sudah sedikit lebih unggul sekarang dalam segi gold. Wow, satu turtle yang cukup penting, untungnya belum tidak ada sama sekali yang kita bisa bilang poin first blood di menit yang ketiga. Yang bahkan mostly kita tahu RRQ itu agresif banget gue nih. Nah ya bener banget, kalau kita ngeliat itemnya nih di Sin langsung gak pakai lama langsung BOD. Tapi kalau kita bandingin kedua junglernya, sebenarnya Yisun Sin mereka langsung War X tentunya, dan Albert cukup menarik. Gak langsung War X tetapi kayak Bloodlust. Oke, tapi kali ini lihat titik ke arah yang lain. Bukan bertumpah dan terus mau didapatkan. Bayen tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar nalar. Karena kalkulasi dia tahu flicker masih digunakan oleh seorang Matilda tadi. Dia tidak ada flicker. Bukan target ke yang lain, tapi ternyata XP dia kali ini yang ditumbangkan Eterna. Yes, pick off yang luar biasa oleh seorang Finn dengan ejector yang pas banget, dan itu jadi 1-0. Dan sekarang sudah ada pressure pada Zaim Sempoi juga. Albert masuk dengan begitu agresifnya. Wow, Albert tidak boleh terlalu dalam. Damage by Zaim Sempoi. Jadi benar-benar harus di respect Goni, karena jangan lupa juga buat kalian untuk pakai kode promo entry Indo Pride dengan diskon 70% dari tanggal 1 sampai 2 Januari selama M3 kali ini, dan hanya untuk pengguna baru Goni. Iya, sebenarnya banget tentunya. Dan untuk saat ini ya, kalau kita ngelihat posisinya sangat-sangat imbang nih Ji. Dari objektif, dari goldnya juga cuma beda 1000, dan bahkan 1 kill point doang. 4 menit permainan. Wow, ini untuk kedua belah tim kita bisa bilang ini benar-benar harus diperhatikan gameplay, dan R7 sudah berada di arah rumput Eterna. Yes, mereka sekarang kayaknya ingin mengambil objektif yang selanjutnya, yaitu dalam Turtle. Of course, di sini kita udah bisa melihat kalau misalnya RRQ Hoshi udah mulai men-set up ke arah situ, dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mengamankan tanpa kontes dari teman-teman SMG? Harusnya bisa, karena lihat dari 3 player yang bergerak di arah bottom lane itu mencoba untuk nge-shutdown seorang Sin, dan ini akan jadi turtle yang sangat-sangat bebas dan tanpa ada counter sama sekali. Melihat ada 3 player di arah bottom lane, lihat R7 kali dengan seorang Albert, dia nggak mau tinggal diam terhadap seorang WYN, dipukul mundur mencoba didapatkan dari satu kali knockout break, lihat langsung tembakan, dan bahkan lihat pukulan ke dada, nyesek dada dari seorang WYN langsung tumbang tak bersisa di sana. Yes, benar banget. Dan kita bisa melihat kalau misalnya ada pergerakan yang sangat keras terhadap Sasa. Apakah dia bisa kabur dengan 2v1 situation? Ada backup dari Expedia, tapi lihat di situ outplay dari seorang Sasa. Apakah dia bisa menjadi double kill? Wow, amazing banget dari Sasa. Oh my, ter-outplay, Sasa
menukar satu Sasa ternyata ditumbangkan. Tapi outplay melakukan Sasa di arah bottom lane. Itu cukup berbahaya. Kalkulasi yang tepat dari seorang Sasa, Goni. Wow, bener-bener. Ini kita langsung ngintip instant replaynya tentunya. Dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52 S5G. Flicker ke depan, agresif. Dan lihat, pergerakan dari Xperia juga ngebantu seorang Sasa mengemas double kill-nya. Dan tentunya di akhir Clay datang, tetapi kita lihat sebuah outplay yang sangat bagus dari Sasa. Sedikit terlambat, beri no problem. Expedia coba masuk ke Bang Sin. Konsel dikeluarkan bersama dengan seorang Flicker. Tapi lihat Expedia terus melompat memori. Damage masih ditahan. Mencoba di cutting minion di arah bottom lane. Lihat R7 terlalu jauh. Tapi ini adalah salah satu kesempatan untuk melakukan satu buah regroup di arah turtle nantinya. Yes, betul banget. Jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sekarang udah lihat ada posisi yang cukup agresif dari teman-teman Arky Hoshi dalam bush. Mereka mencari timing yang pas, mencari kesempatan yang benar untuk mungkin nge-pick off si Sasanya. Karena kita tahu kalau misalnya SMG tuh kadang lebih suka, tapi lihat di sini ejector connect terhadap Xperia langsung menggunakan flicker untuk keluar dari PT Airstrike yang begitu bagus, Oji. Wow, ini satu poin penting adalah di pasar Flicker. Tapi lihat belum ada Flake Juice sudah dikeluarkan. Sudah ditumbangkan dari bersama besar Sasa terperangkap dapat ditumbangkan lagi possible kill. Wah, berdepan sana. Wah, yang menjadi kelihatan triple kill. Wah, bakal menjadi Mediak untuk kali ini. Lihat Mediak. Albert berhasil mendapatkan Mediak di arah top lane. Untung kali ini untuk tim Arky Hoshi dengan keuntungan 21.000 network. Agoni. Wow, bener banget. Raksasa harus dihilangkan dan bahkan Albert, maniac pertama di M3. Wow, Maniac yang pertama di M3 sungguh exceptional performance dari Albert juga, dan sekarang mereka punya leluasa untuk mengambil berbanyak objektif. Tapi kita bisa lihat di sini instant replay by Samsung Galaxy A series, Kuni. Iya, sebenarnya banget di sini Lilianya nggak sempet yang namanya Black Shoes dan langsung Albert makanin satu persatu. 4 member dari SMG harus hilang. Oke, sementara mata dari SMG mereka fokus ke arah Bang Sin. Ternyata Albert yang kali ini tiba-tiba dia menyakitkan. Albert benar-benar melihat permainan dari SMG. Mereka terlalu fokus ke arah Bang Sin, dan ini akan menjadi celah yang baik untuk dia karena biasanya Albert selalu menjadi patokan utama untuk dikembangkan ya. Iya, benar banget. Tapi di sini kita bisa melihat kalau misalnya connect terhadap Zayn Sempoy, apakah dia bisa kabur dengan Black Shoes? Dia bisa regenerate HP-nya, tapi ada pergerakan lagi yang sangat agresif dari teman-teman R7 dan juga Finn. Oke, kali ini para pemain dari tim SMG mereka bersedia satu buat turret di arah off lane. Turret pertama untuk tim SMG. Dan di sisi lain, Bang Sin udah mulai di cover karena mereka tahu Sin ini akan menjadi salah satu asuransi late game mereka. Dan para pemain dari Arky ini, khususnya Finn, ini benar-benar hebat. Dia dengan metode sikat minggat. Dia terpikat satu player, dia sikat dan dia langsung kabur. Yes, Dia benar minggat. banget. Dan kita bisa lihat sekarang dalam segi gold, ini Arky Hoshi udah unggul sebesar 6.000 gold nih. Karena dengan rotasi yang cukup bagus, dia bisa nge-pick up kanan kiri. Dan sebenarnya tim SMG itu juga dikenal untuk bermain ke gold funneling. Jadi mereka sangat memiliki highlight kepada si Sasa. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan, dan di sini ada setup yang cukup bagus. Wow, lihat beramai-ramai berkumpul menjadi satu. Mereka menumbangkan seorang Expedia. Expedia lagi-lagi menjadi pilihan, dan bahkan Expedia tumbang di saat Papa Lord muncul. Goni! Wow, ini kalau ngeliat RRQ, Yes. rotasinya udah 5 man, bukan 401, tapi rotasinya 5 man, dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman. Job description-nya Lilia semakin berat. Harus clear wave, harus nge-burst damage, dan tentunya clean. Harus seorang Sasa, ini harus positioningnya bagus banget. Dan tadi ada sedikit kesalahan. Ya, first man-nya kita overhead. Oke, langsung. Tapi di sisi lain kita bakal lihat di mana ini, karena bahasa Inggrisnya internasional. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Yang terhormat bahasa Inggrisnya apa sih? Yang Anas ya. TH. Iya TH ya, yang Iya, terhormat ya. TH. Tapi ternyata di sana R7 dengan adanya 2 player yang di buying time oleh R7, ini spesial bebas untuk item Ego nih. Yes, kalau untuk itemnya kita bandingin kedua gold lanernya. Sasa OTW BOD udah dapat true damage dari Endless Battle, tapi jadinya lihat udah mau true damage juga dari Endless Battle. Dengan adanya Lord, ini harus diperhatikan dari teman-teman SMG. Alright, Lord bergerak. Ini Mr. Lord menuju ke arah inhibitor turret. Para pemain dari tim SMG mereka harusnya bisa mempertahankan, karena lihat di sisi lain Lilia berhasil membuat damage trap di sana, bombing yang sangat-sangat akurat. Tapi di dua sisi yang berbeda, para pemain dari tim SMG mereka lihat satu buah ejek terkeluarkan. Oh my god, Bakti langsung ditumpangin. Satu Bakti hilang, ternyata karena belakang Lilia udah gak punya satu buah Black Shoes. Dan di sisi lain Arky Hoshi masih mau lebih. Ini bergerak menjadi pilihan Polisar
dengan 1 poin kita di arah top lane dan masih selamat ternyata Eterna. Masih selamat ternyata si Sasa dan sekarang dia terpaksa untuk terpukul mundur. Tapi itu tadi Falling Star Moon-nya cakep banget. Di selain ketiga member dari SMG ya, nggak 1, nggak 2, 3 loh. Wow. Luar biasa banget permainan dari teman-teman Arky Hoshi. Dan sekarang mereka mau bermain dengan disiplin. Mereka mau refresh, reset untuk mencari objektif selanjutnya. Yes, untuk itemnya gue silakan. Iya, jadi kalau untuk itemnya, Farsanya juga harus diperhatikan. Clay udah dapetin Divine Blade, extra penetration, zoning and siege-nya. Ini benar-benar tim SMG susah banget yang namanya melakukan pergerakan. Lihat, farmingnya 3 lane udah dikontrol oleh teman-teman RRQ Hoshi, bahkan 1 lane udah di freeze. Berarti apa? Teman-teman tim SMG semakin kesusahan yang namanya melakukan farming, mendapatkan farming. Wow, tapi ini RRQ lagi-lagi menunjukkan taringnya, menunjukkan ketajaman pedangnya. Karena RRQ itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat sulit ditembus untuk dari segi turretnya. Dan lihat, di menit 11 dia hanya mendapatkan 1 turret. RRQ bermain dengan lebih disiplin untuk kali ini. Walaupun kita lihat, dengan ada offlane dilakukan di arah bottom lane dari seorang Sasa, ternyata itu bukan masalah besar. Itu di reset kembali. Mereka lagi-lagi laning phase-nya. Mereka disiplin. Mereka tidak mau ada yang lewat dari para minionnya. Dan 2 titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah di arah bottom dan juga top lane. Karena minion agak cukup bebas di daerah sana ya. Yes, betul banget. Mainan disiplin adalah kunci dan sekarang Arky Hoshi lead dengan 9.000 gold, hampir 10.000 ini sekarang. Dan Albert berusaha untuk membuka map, dia tetap harus berhati-hati, jangan sampai ceroboh. Karena kalau misalnya bisa bikin mistake, apalagi kita udah di menit yang ke-12, itu bisa menjadi sangat fatal. Apalagi melawan tim sekuat SMG. Yang bahaya shutdown ya. Yang bahaya shutdown. Shutdown duit dari shutdown itu yang sangat-sangat besar yang bisa untuk membalikan gold. Dan bahkan mereka benar-benar sangat disiplin, Hati-hati. Iya, gak mau sama sekali memaksa ke arah inhibitor gue nih. Iya sebenarnya banget, karena lihat Lordnya udah 40 detik lagi. Tentunya tim RRQ juga mereka nggak mau gegabah. Oke, 10.000 gold, tetapi mereka juga nggak mau asal-asalan buka. Tentunya Albert nggak bisa di shutdown, tadi Oji udah bilang. Clay-nya juga lagi masih rawan 204. Jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah, lagi nunggu opening buat blunder dari teman-teman RRQ. Tentunya RRQ nggak akan kasih opening itu. Wow, itu dia. Dan bakal lihat dengan adanya Mr. Lord yang akan muncul. Yang terhormat apa bahasa Inggrisnya? Yang terhormat bahasa Inggrisnya, YTH. YTH. Ayo udah kalian disebut ya. Gue yang please welcome Mr. Lord. YTH. Nah, kalian YTH ya. Ojinya, OJ. YTH. Oke. Kita sebelum itu ada Divine ternyata di depan sana PYN. Masih mau terhadap seorang Expedia. Tapi Albert is coming. Berjuang bersama Sasa. Sasa dilihat. Albert seorang diri tadi menemani di depan Star. Tapi ternyata R7 is coming. Super R7. Kali ini tiba-tiba loncat. Menetralisir semua. Mereka tidak jadi melakukan Lord. Karena kali ini hampir saja Pipin tercuri. Wow. Tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG, sekarang mungkin mereka masih dan tidak mau overcompensate, tidak mau overcommit kepada team fight di mana mereka bisa blunder. Dan sekarang mereka udah memposisikan diri mereka untuk mengambil buff dari teman-teman SMG. Oke, lihat Albert di depan sana. Nova Strike dikeluarkan, berhasil mendapatkan purple buff kali ini tanpa adanya retribution. Di sisi lain, dari tim SMG mereka tidak tinggal diam. Mereka masih mau lebih. Clay di depan sana harus coba tercover. Lihat Lord sebentar lagi coba ditumpangi oleh seorang retribution yang cukup bagus dipasangkan tim fight. Ejector lagi ke arah belakang. Dan bahkan dia SMG udah gak bisa pulang, mau jadi kaya. Albert masih mau lebih. Sebentar menjadi pilihan. Nova Strike R7 menumbangkan sang raksasa di depan. Triple kill, looking for Maniac again. Dan this is it. Albert masih mau lebih saat this is it. 2 kali Maniac di dalam 1 game. RRQ Hoshi benar-benar mengamuk. Sang raja dari segala raja berhasil mendapatkan game yang pertama. 2 Maniac dan salah 1 poin yang sudah diamankan di match nomor 1 ini. Benar-benar RRQ Hoshi menunjukkan taringnya. Jadi kalian yang di luar sana juga para viewers, para supporter, jangan lupa spam hashtag RRQ Hoshi of course hashtag Indopride. Wow, ini benar-benar apa ya, kalau ngeliat dari pertandingan tadi, RRQ Hoshi textbook gameplay. Mereka menang team fight, Albertnya juga farming, Bang Sinnya juga farming, dan lihat mereka berhasil